Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Evalina Gultom, NIM 213304010126, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia, dosen pengampu mata kuliah Bapak Hotua Samosir SPD MSI pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang topik pertemuan keempat kami dengan judul besar Analisis Sistem, Desain Sistem, dan Implementasi Sistem. Baik, di topik yang keempat ini terdapat 6 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi. Kedua, sejarah perkembangan sistem. Yang ketiga, tahapan pengembangan sistem. Keempat, prinsip pengembangan sistem. Kelima, tim pengembangan sistem informasi. Dan yang keenam yaitu rangkuman. Baik, kita kembali lagi ke topik pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Di sini terdapat 5 definisi. Yang pertama yaitu definisi dari data. Yang kedua, informasi. Ketiga, elemen sistem. Keempat, sistem informasi. Dan yang kelima, analisis, desain, dan implementasi sistem informasi. Kita kembali lagi ke data. Data adalah fakta dan angka yang relatif tidak berarti bagai pemakai. Yang kedua, informasi. Informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti. Sistem, yaitu sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Kita lanjutnya yang nomor 3 yaitu elemen sistem. Elemen sistem adalah elemen-elemen tersebut yang membentuk suatu sistem konvensional atau data, manusia, dan prosedur, dan elemen sistem modern atau data, manusia, prosedur, hardware, dan software. Baik, kita lanjut yang keempat yaitu sistem informasi. Sistem informasi adalah interaksi antara data, manusia, dan prosedur yang didukung oleh hardware dan software untuk memberikan suatu penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil suatu tindakan keputusan selanjutnya, baik untuk jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang dalam sebuah organisasi, atau kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengelola informasi pada suatu organisasi untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Nah, organisasi dapat berupa atau berarti suatu bisnis. Baik, kita lanjut pengertian dari definisi dari analisis, desain, dan implementasi sistem informasi, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok spesialis untuk membuat atau mengotomasi dan mengembangkan suatu sistem informasi. Baik, kita lanjut ke topik pembahasan yang kedua, yaitu sejarah perkembangan sistem. Di topik pembahasan yang kedua ini ada sejarah, ada juga alasan, beberapa alasan ya, dan ada juga tujuan dari pengembangan sistem. Baik, sejarah dari pengembangan sistem informasi. Pada awalnya, suatu sistem informasi tidak selalu dikaitkan dengan teknologi informasi. Seiring perkembangan teknologi serta kebutuhan akan peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam upaya menyediakan layanan yang lebih baik dari pengguna atau pelanggan, maka dibutuhkan sebuah tata cara atau metode untuk membuat atau mengembangkan suatu sistem informasi. Pada masa mendatang, sistem informasi akan semakin berkembang lagi. Perkembangan teknologi dan perubahan dunia usaha yang sangat cepat mendorong organisasi untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi
perubahan tersebut. Nah, sistem informasi tersebut juga harus diintegrasikan dengan berbagai macam sistem lain agar kinerja organisasi menjadi lebih efisien. Kita lanjut ke alasan. Alasan ini terdapat 3, yaitu 1, kelemahan pada sistem lama. Sistem lama bisa karena sistem yang masih manual. Sistem lama menghasilkan ketidakkonsistenan informasi atas pengolahan data yang dilakukan. Yang kedua, meraih kesempatan, peluang bisnis atau lainnya yang menuntun syarat adanya sistem informasi yang sesuai. Tuntutan pengambilan keputusan yang cepat untuk merespon profit opportunities atau keunggulan situasi yang tersedia. Yang ketiga yaitu instruksi atau direktif, perubahan kebijakan eksternal dari pemerintah atau rekan bisnis terkait. Dalam organisasi bisnis, indikator-indikator yang menyebabkan sistem yang lama harus diperbaiki, ditingkatkan, bahkan diganti keseluruhannya adalah karena adanya keluhan dari pelanggan, pengiriman barang yang sering tertunda, pembayaran gaji yang terlambat, laporan yang tidak tepat waktu, isi laporan yang sering salah, tanggung jawab yang tidak jelas, waktu kerja yang berlebihan, ketidakberesan kas, produktivitas tenaga kerja yang rendah, banyak pekerja yang menganggur, kegiatan yang lambat terhadap konsumen, kehilangan kesempatan kompetisi pasar, kesalahan-kesalahan manual yang tinggi, persediaan barang yang terlalu tinggi, pemesanan kembali barang yang tidak efisien, biaya operasi yang tinggi, atau file-file yang kurang teratur. Baik, kita lanjut ke tujuan pengembangan sistem. Tujuan pengembangan sistem untuk performance atau kinerja, peningkatannya terhadap kinerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja yang dapat diukur dari jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu atau respon time, rata-rata waktu yang tertunda di antara transaksi, atau pekerjaan yang ditambah dengan waktu respon untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Informasi, peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Ekonomis, peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan, penurunan-penurunan biaya yang terjadi. Pengendalian, peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Efisiensi, peningkatan terhadap efisiensi operasi, servis atau pelayanan, peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Satu set aktivitas metode praktis terbaik siap dikirimkan dan peralatan terotomatisasi yang digunakan oleh stakeholder untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak. Biasanya pengembangan sistem dilakukan sistem lama yang sudah tidak bisa mengimbangi atau memadai kebutuhan ataupun perkembangan perusahaan, sehingga terdapat beberapa pendapat tentang definisi pengembangan sistem, antara lain A. Menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan untuk memperbaiki sistem yang telah ada. B. Suatu proses pengaplikasian teknologi sistem untuk suatu tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu masalah. C. Memilah suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian kecil yang dapat dikelola. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Baik, kita lanjut ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu tahapan pengembangan sistem.
Secara umum, alur pengembangan sistem informasi mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pengembangan sistem seringkali disebut juga dengan SDLC, yaitu metode tertua yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dan mendasari pengembangan metode-metode yang lebih baru. SDLC didefinisikan oleh Departemen Kehakiman AS sebagai sebuah proses pengembangan software yang digunakan oleh analisis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi dalam 4 kegiatan utama, yaitu initiation, design, analisis, dan implementation. Setiap kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan melalui tujuan dan hasil kegiatannya. SDLC mencakup kebutuhan, validasi, pelatihan, kepemilikan sebuah sistem informasi yang diperoleh melalui investigasi, analisis, desain, implementasi, dan perawatan software. Software yang dikembangkan berdasarkan SDLC menghasilkan sistem dengan kualitas yang tinggi, memenuhi harapan penggunanya, tepat dalam waktu dan biaya, bekerja dengan efektif dan efisien dalam infrastruktur teknologi informasi yang ada atau yang direncanakan. Kita lanjut. Initiation. Sistem initiation adalah perencanaan awal untuk sebuah proyek guna mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis yang digunakan untuk memecahkan masalah atau kesempatan untuk direpresentasikan oleh proyek. Analisis. Sistem analisis ialah suatu domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan prioritas bisnis untuk solusi. Analisis sistem ditujukan untuk menyediakan tim proyek dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang memicu proyek. Baik, kita lanjut lagi desain. Sistem desain ialah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang diidentifikasikan dalam analisis sistem. Selama desain sistem pada awalnya akan mengeksplorasi solusi teknis alternatif. Setelah alternatif solusi disetujui, fase desain sistem, pengembangan cetak biru, dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan data, program, antarmuka pengguna, dan jaringan yang dibutuhkan untuk sistem informasi. Implementation. Sistem implementation ialah konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksi atau artinya operasi sehari-hari. Implementasi sistem mengonstruksi sistem informasi baru dan menempatkannya ke dalam operasi. Selanjutnya dilaksanakan pengujian. Baik, dilanjut lagi pokok pembahasan yang keempat, yaitu prinsip pengembangan sistem. Yang pertama, melibatkan para pengguna sistem guna menghindari konflik antara pengguna dan pengembang sistem. Maka, dalam menciptakan solusi dengan teknologi yang menarik, harus melibatkan pengguna sistem yang mengetahui masalah-masalah organisasi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan karena tujuan akhir dari pengembangan sistem ini adalah mendukung kebutuhan yang perlu oleh pihak manajemen. Yang kedua, yaitu menggunakan pendekatan pemecahan masalah cara klasik. Mempelajari dan memahami masalah, konteks dan pengaruhnya, mendefinisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua solusi, mengidentifikasikan solusi-solusi calon yang memenuhi persyaratan dan memilih solusi terbaik, merancang atau mengimplementasikan solusi terpilih, mengamati dan mengawasi pengaruh solusi, dan memperbaiki solusi tersebut. Analisis sistem harus mendekati semua proyek dengan menggunakan beberapa variasi
pendekatan pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu bentuk fase dan aktivitas fase-fase yang dibentuk dalam pengembangan sistem adalah mendefinisikan lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan, dan desain logis, analisis keputusan, desain fisik dan integrasi, konstruksi dan pengujian, serta instalasi dan pengujian. Baik, yang nomor 4 yaitu dokumentasi sepanjang pengembangan dokumentasi yang sangat berguna untuk pengembangan sistem berikutnya. Dokumentasi seharusnya dilakukan dari awal pengembangan sistem sampai proses tersebut selesai dilakukan. Yang kelima yaitu bentuk standar untuk mencapai atau memperbaiki integrasi sistem. Organisasi beralih ke standar-standar yang berbentuk arsitektur teknologi informasi enterprise. Contoh standarnya yaitu teknologi database EZIN, teknologi perangkat lunak, dan teknologi antarmuka. Baik, yang nomor 6 yaitu kelola proses dan proyek manajemen proses adalah aktivitas terus-menerus yang mendokumentasikan, mengajarkan, mengawasi penggunaan, dan memperbaiki metodologi yang dipilih oleh organisasi untuk pengembangan sistemnya. Manajemen proses peduli pada fase teraktivitas, barang siap kirim, dan standar kualitas yang seharusnya diterapkan secara konsisten ke semua proyek. Yang nomor 7, sistem informasi sebagai investasi modal. Pengembangan suatu sistem tertentu memerlukan modal yang besar sehingga pengembangan sistem juga merupakan sebuah investasi untuk perusahaan itu sendiri. Yang kedelapan yaitu membatalkan atau merevisi lingkup. Pendekatan crafting commitment dapat dilakukan untuk merevisi lingkup, yaitu strategi tempat kepraktisan dan risiko dievaluasi ulang secara berkesinambungan melalui sebuah proyek. Yang kesembilan yaitu membagi dan menaklukkan. Dalam analisis sistem, prinsip ini sering disebut dengan factoring, yaitu dengan berulang-ulang membagi masalah yang lebih besar atau sistem ke dalam bagian-bagian atau subsistem yang lebih mudah dikelola, menyederhanakan proses pemecahan masalah. Yang ke-10 yaitu mendesain sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Bisnis-bisnis berubah setiap waktu, kebutuhan berubah, prioritas berubah. Untuk alasan ini, maka metodologi yang baik harus mencakup kenyataan perubahan. Sistem harus didesain untuk mengakomodasi persyaratan-persyaratan pertumbuhan dan perubahan. Hal utama dalam pengembangan sistem. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah produk yang harus dihasilkan pada setiap tahap pengembangan sistem informasi. Kesalahan dalam pembuatan produk dalam setiap tahap akan menyebabkan kesalahan yang semakin besar pada produk akhir. Yang kedua yaitu proses. Proses adalah proses pengembangan sistem informasi. Proses ini meliputi tahapan pengembangan mulai dari tahap feasibility sampai implementation. Jika proses tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka kemungkinan kegagalan proyek menjadi semakin besar. Baik, kita lanjut lagi ke topik pembahasan yang kelima yaitu tim pengembangan sistem informasi. Suatu proyek pengembangan sistem informasi biasanya dikembangkan oleh suatu tim. Tim tersebut biasanya terdiri dari beberapa posisi, yaitu satu project leader, yaitu penanggung jawab utama proyek pengembangan sistem informasi. Seorang project leader harus mampu mengatur waktu dan sumber daya agar sistem informasi dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu sistem analisis. Sistem analisis yaitu orang yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan tersebut dalam suatu dokumentasi teknis
yang mudah dipahami oleh anggota lainnya, tim pengembangan sistem informasi. Yang ketiga yaitu sistem designer, yaitu orang yang bertugas untuk mendesain sistem berdasarkan kebutuhan user. Yang keempat yaitu programmer, yaitu orang yang bertugas untuk mengimplementasikan desain tersebut menjadi kode program. Yang kelima yaitu software quality assurance atau SQI, yaitu seorang yang bertugas untuk memastikan semua proses pengembangan sistem informasi berjalan dengan baik dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai yang diharapkan. Baik, kita lanjut ke yang nomor 6 yaitu rangkuman. Hal penting untuk sukses implementasi sistem adalah kebutuhan untuk menetapkan sebuah rencana implementasi sistem. Rencana ini harus meliputi jadwal waktu yang terperinci dan anggaran yang menunjukkan keseluruhan aktivitas kunci dalam rencana implementasi. Rencana implementasi harus dimonitor secara berkelanjutan dan setiap perbedaan yang muncul dan berkaitan dengan jadwal waktu atau anggaran harus segera dilaporkan. Banyak aktivitas implementasi yang diperlukan, meliputi pelatihan personal, persiapan fisik, desain, pengujian program, standar pemrograman, dokumentasi, konversi file. Selanjutnya, sistem yang diimplementasikan harus dievaluasi demi tujuan pengendalian berkelanjutan. Baik, demikian hasil presentasi topik pertemuan keempat. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.